Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Febrian dengan nomor induk mahasiswa 120121400 dari kelas TI 4509. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi penelitian operasional di mata kuliah penelitian operasional di 2 dengan materi stack coach problem. Masalah stack coach adalah masalah khusus yang dibangun untuk menggambarkan fitur untuk memperkenalkan pemrograman dinamis. Eh, Untuk ini menyangkut mitos pencarian keberuntungan di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke wilayah barat bergabung dengan The Bombers di California selama pertengahan abad ke-19. Perjalanannya itu akan membutuhkan perjalanan dengan kereta pos melalui negara yang tidak tenang, di mana ada bahaya serangan yang terus dari para perampok. Meskipun di titik awal dan tujuannya telah ditetapkan, ia memiliki banyak pilihan untuk negara bagian mana atau teritori yang kemudian menjadi negara bagian akan dilalui dalam perjalanannya. Jadi ada 4 tahap perjalanan kereta pos yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik keberangkatannya di negara bagian A, Missouri, ke tujuan di negara bagian J, California. Dari keberuntungan ini adalah orang yang bijaksana cukup memperhatikan keselamatannya. Dalam beberapa pemikiran, dia menemukan cara yang agak cerdik untuk menentukan rute yang teraman. Untuk biaya untuk kebijakan standar pada kereta pos yang dijalankan dari negara itu ke negara J akan diamalkan dengan CIJ dengan sebagai berikut. Nah, ini adalah sistem jalan dan biaya yang akan dimasalahkan kereta pos pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya adalah solving the problem. Pertama itu kita perhatikan bahwa pendekatan 9 miliar hari termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap tertentu tidak perlu menghasilkan keputusan optimal secara keseluruhan. Mengikuti strategi ini akan memberikan rute A, B, F, I, J dengan total biaya 13. Namun, berkorban sedikit pada satu tahap dapat memberikan penghematan yang lebih besar setelahnya. Misalnya A ke D, D ke F secara keseluruhan lebih murah daripada A ke B, B ke F. Salah satu pendekatan ini yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan trial and error. Untuknya pemrograman dinamis ini memberikan suatu solusi dengan usaha yang jauh lebih sedikit daripada perhitungan yang lengkap, sehingga dapat menghemat komputasi sangat besar untuk versi yang lebih besar dari masalah ini. Pemrograman dinamis ini dimulai dengan sebagian kecil dari masalah asli dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil lagi. Baik, untuk selanjutnya masalah kereta pos. Kita mulai dengan yang lebih kecil, di mana si pencari keberuntungan hampir menyelesaikan perjalanannya dan tinggal satu tahap lagi eh, dengan solusi optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil lagi. Ini beralih pada keadaan saat ini dengan tujuan akhir ke keadaan J atau ke rute J, California. Untuk masalah yang diperbesar ini solusi optimal pada saja selanjutnya dari setiap keadaan yang dapat ditemukan dengan relatif mudah dari hasil yang diperoleh pada literasi sebelumnya. Nah, ini adalah formulasinya. Eh, yang pertama itu biarkan variabel keputusan xn, n itu 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya. Jadi tujuan langsung pada tahap n. Eh, Tahap n itu ke perjalanan kereta pos ke n akan diambil. Dengan demikian, rute yang dipilih adalah A menuju X1, X2, X3, X4, di mana X4 adalah titik akhir atau tujuannya yaitu J. Yang kedua, biarkan Fn, S, XN menjadi total biaya polis keseluruhan terbaik untuk setiap tahapan yang tersisa. Mengingat bahwa pencari keberuntungan itu berada dalam keadaan S siap memulai tahap N dan memulai XN sebagai tujuan langsung. Dan terakhir ada S
diberikan S dan N. Misalnya Xn yang itu menunjukkan sembarangan nilai Xn, tidak harus unik dan meminimalkan Fn, dan misalkan Fn-nya itu S menjadi nilai minimum yang sesuai dari Fn, S, Xn. Ini adalah rumus solving problem pada bagian ini. Selanjutnya nilai CSXN diberikan oleh tabel sebelumnya untuk CIJ dengan menyetel I sama dengan S dalam keadaan saat ini. MJ itu XN dengan tujuan langsung, karena tujuan akhir kita itu tujuan yang pencari seperti itu pada keadaan J dicapai pada akhir tahap 4. Selanjutnya tujuannya adalah untuk menemukan F1A dan rute yang sesuai. Pemrograman dalam ini menemukannya secara berturut-turut, menemukan F4S, F3S, F2S untuk setiap satu semakin S, dan kemudian menggunakan F2S untuk menyelesaikan F1A. Selanjutnya ada solution procedure step 4, di mana ketika studi itu hanya memiliki satu eh, etapa lagi, N sama dengan 4, rutenya setelah itu ditentukan sepenuhnya oleh satu saat ini S, baik itu H maupun I, dengan tujuan akhirnya X4 yaitu J. Jadi rute pada pos Grab, jadi rute pada kereta Post ini berjalan adalah S sama dengan J, dengan solusi langsung untuk masalah ini N adalah 4. Bisa kita perhatikan untuk gambar pada slide ini. Ini adalah solusi langsung. Selanjutnya pada solution procedure stage ketiga, ketika pencari kebutuhan ini memiliki dua tahap lagi, N sama dengan 3, sehingga prosedur solusinya memerlukan beberapa perhitungan lagi. Sebagai contoh, misalnya si pencari keberuntungan ini berada di keadaan F, kemudian seperti yang digambarkan pada gambar di samping, dia selanjutnya harus pergi ke keadaan H atau I dengan biaya masing-masing sebesar CF ke H sama dengan 6, F ke H sama dengan 6, dan FI sama dengan F ke I sama dengan 3. Jadi ia memiliki keadaan H, biaya tambahan minimum setelah ia sampai di sana diberikan dalam tabel sebelumnya sebagai 4 kali H sama dengan 3, biaya tambahan minimum. Selanjutnya dapat disimpulkan H itu pada diagram, karena itu total biaya untuk keputusan ini adalah 6 ditambah 3. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Selanjutnya, jika dia memiliki keadaan I, dia 3 plus 4 sama dengan 7. Ya, lebih kecil daripada nilai angka dari 9 ini. Oleh karena itu, pilihan yang optimal adalah yang terakhir ini. Ya, berarti yang F ke I. Selanjutnya, eh, perhitungan serupa perlu dibuat ketika mulai dari dua kemungkinan keadaannya lainnya S sama dengan E dan S sama dengan J dengan dua tahap lagi. Nah, selanjutnya adalah solution procedure stage 2, gimana solusi pada tahap kedua ini etonologi di mana masih ada tiga tahap lagi yang diperoleh dengan cara yang sama. Dalam hal ini contohnya F2, X2 dengan CX2 sama dengan F3 dikali X2. Nah, ini adalah eh, rumus dari pada gambar ini. Ini C, C, E, berarti C menuju E, C menuju E3, ya, C menuju F, C menuju F2, C ketemu G, C menuju G dengan 4. Dari minimum dari ketiga angka ini adalah 7, jadi biaya total minimum dari keadaan C hingga akhir adalah F2 kali C 7, dan tujuan akhirnya harus X2 kali sama dengan E. Ini yang paling minimum dari ini. Dari E, F, B, yang paling minimum adalah 7. 3 tambah 4, 7, 2 tambah 7, 9, 4 ditambah 6 sama dengan 10. Jadi yang paling kecil adalah 7.
Nah, selanjutnya ada prosedur stage pertama. Pada tahap pertama ini, eksperimen satu dengan keempat yang tahap yang tersisa kita melihat bahwa perhitungannya sangat mirip yang baru saja ditujukan untuk masalah tahap kedua. Kecuali sekarang hanya ada satu kemungkinan keadaan awal S dengan A. Ini bisa kita lihat gambar di bawah sini. Selanjutnya ada making the conclusion. eh, Pertama itu solusi optimal untuk sebuah masalah sekarang yang dapat diidentifikasi dari empat tabel tersebut. Hasil untuk soal N sama dengan satu menunjukkan bahwa pencari keberuntungan awalnya harus pergi ke keadaan C atau keadaan D. Anggaplah dia memilih X1 kali sama dengan C. Jadi dia pemilik. Anggaplah dia memilih keadaan C. Kedua untuk N sama dengan 2, untuk E sama dengan C adalah X2 kali E dikali sama dengan E. Hasilnya menghasilkan soal E sama dengan 3 yang menghasilkan X3 kali sama dengan H untuk S sama dengan E dan soal N sama dengan 4 menghasilkan X4 kali J untuk E sama dengan H. Oleh karena itu, solusi rute optimal adalah dari A menuju ke C, C ke E ke H, dan yang terakhir adalah J. Selanjutnya apabila dia memilih keadaan D mengarah ke dua rute optimalnya, eh, yang terjadi A menuju D, D ke E ke H, H ke J dengan tujuan akhir, dan A ke D, D ke F, F ke I ke J. Nah, ini adalah solusinya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.